Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tupande Agus Wirawan dengan nomor absen 2 dengan NIM 2311031018 dari kelas P3 Denpasar semester 5. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya Bapak pimpin ya. Untuk itu berdoa menurut keyakinan dan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, baik. Harus semangat ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini pokoknya harus semangat. Di sini Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk absensi, apakah semua teman-teman kalian hadir? Ya, hadir. Semua hadir berarti ya. Ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa untuk hari ini? Iya, benar sekali. Karena minggu lalu Bapak sudah menyampaikan kepada anak-anak, Bapak akan memberikan materi yang seperti minggu lalu Bapak beritahu. Di sini kita akan belajar tentang mengenal sifat-sifat bangun datar. Bapak sudah membawa benda dari awal masuk kelas. Mungkin anak-anak sudah mengira Bapak tadi membawa beberapa benda apa. Yaitu bendanya ini ya. Coba perhatikan Bapak membawa benda apa ini. Apakah anak-anak tahu benda ini disebut benda apa atau disebut bangunan apa? Ya, coba kamu yang di belakang. Ya, benar sekali. Benda ini disebut persegi dan persegi panjang. Coba kalian perhatikan kedua bentuk benda ini. Menurut kalian perbedaan dari benda ini antara persegi dan persegi panjang atau bentuk persegi dan persegi panjang? Coba kalian perhatikan. Ya, benar sekali. Kalau persegi di semua sisinya keempat sisi ini, kalau sama ya, perseginya sama, itu disebut persegi. Dan kalau persegi panjang itu panjang dan lebarnya berbeda. Coba kalian perhatikan, panjang dan lebarnya berbeda dengan persegi. Persegi kan sama dari sini dengan ini. Ini bisa diukur ya, mungkin anak-anak kalau ada yang mau mencoba, silakan nanti bawa penggaris untuk mengukur benda mana yang disebut persegi dan benda mana yang disebut persegi panjang. Kalian coba mengukur. Dan bagaimana dengan sudutnya, apakah sama? Bagaimana dengan sudutnya, apakah sama? Ya, tepat sekali. Sudutnya sama. Sudutnya juga sama. Sama-sama
siku-siku, dia bersiku. Anak-anak, Bapak tadi sudah jelaskan, silakan kalian mencoba dulu mempraktekkan, atau silakan kalian mengukur benda mana yang disebut persegi dan persegi panjang. Silakan anak-anak untuk mencoba, atau beberapa siswa Bapak minta untuk maju untuk mencoba mempraktekkan apakah ini benar seperti apa jelaskan tadi atau tidak. Silakan satu-satu ya. Baik, karena sudah ya hampir semua ya, tapi bukan semua, hampir semua teman-teman kalian sudah mencobanya dan membuktikan. Sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mengambil 2 potong kertas, bangun datar, satu kelompok persegi dan satu kelompoknya lagi berbentuk persegi panjang. Jadi tugas kalian amati bentuk ukuran sisinya, kemudian diskusikan lagi. Tadi kan Bapak sudah menyuruh satu-satu, karena sebelum semua kebagian Bapak minta untuk kalian untuk membuat kelompok seperti Bapak jelaskan tadi, membuat 3 kelompok, kemudian diskusikan apa yang sama, apa yang berbeda antara kedua yang Bapak sebutkan, antara keduanya. Lalu kemudian tuliskan hasil diskusi kalian. Sampaikan. Nanti Bapak akan tanya hasil dari diskusi kalian dari satu kelompok persatu kelompok. Ya, Bapak silakan untuk berdiskusi. Tujuan Bapak membentuk kelompok ini juga mungkin dari salah satu teman kalian mempunyai pendapat yang berbeda-beda, terutama dalam mengukurnya, mana yang disebut persegi panjang, mana yang disebut dengan persegi. Mungkin persepsi atau pemikiran teman kalian itu beda-beda. Bapak makanya menyuruh kalian diskusi, biar ini memastikan antara pendapat teman kalian, antara teman kalian menjadi satu kesatuan, di mana nanti Bapak meminta untuk seperti Bapak bilang tadi, menyebutkan hasil diskusinya seperti itu, hasil tulisannya, langsung menyebutkan hasil diskusinya melalui, nanti entah Bapak akan tunjuk satu persatu atau kelompok yang siap, silakan jika sudah selesai. Baik, kelompok berapa yang sudah siap untuk menyampaikan? Ya, kelompok berapa yang sudah siap untuk menyampaikan diskusinya? Yuk, silakan Pak, persilakan untuk menyampaikan apa sih dari diskusi kalian tadi. Entah mungkin yang persegi disebut persegi panjang atau pengukurannya beda, atau sebaliknya persegi panjang disebut persegi. Baik, karena belum ada yang mau untuk memulai, kali ini Bapak akan tunjuk untuk kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1, mulai urut pertama Pak minta ya. Silakan untuk paparkan hasil diskusinya, jelaskan hasil diskusinya. Ya, benar sekali. Kalau persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang,
dan persegi panjang itu memiliki dua sisi yang sama panjang, dan dua sisi sama lebarnya. Nah, seperti itu ya. Seperti Bapak jelaskan di awal, Bapak sudah menyuruh kalian seperti itu. Baik, setelah diskusi tadi dan penjelasan hasil diskusi kalian yang sudah kalian buat tadi, sekarang kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Untuk itu silakan dipersilakan. Baik. Nah, jika sudah, coba Bapak minta coba kalian pikirkan bersama-sama. Kita pikirkan bersama-sama. Mengapa kalian bilang tadi persegi disebut atau bisa disebut persegi panjang? Mengerti? Ya, Bapak ulang ya. Mengapa kalian bilang persegi bisa disebut persegi panjang? Baik, benar sekali tadi jawaban kalian. Bapak akan menjelaskan lebih singkat dan lebih detailnya. Mengapa persegi bisa disebut persegi panjang? Karena sama-sama mempunyai 4 sudut siku-siku dan sisi berhadapan sama panjang. Seperti itu. Nah, lalu kemudian anak-anak di sini Bapak ingin menanyakan kepada kalian, setelah Bapak memaparkan materi, Bapak meminta untuk berdiskusi kepada kalian. Mengapa, sekarang Pak ingin bertanya, mengapa kita perlu mengenal bentuk bangun datar dalam kehidupan sehari-hari? Secara nyatanya kita sudah melihat ini bentuk bangunan atau bentuk benda seperti persegi panjang, seperti persegi, namun kita belum tahu yang mana berbentuk persegi, yang mana berbentuk persegi panjang. Kita kan belum sadar. Setelah materi ini Bapak jelaskan, Bapak harap semua siswa atau anak-anak harus tahu. Nah, sekarang Pak menanyakan, mengapa kita perlu belajar mengenal bentuk bangun datar di kehidupan sehari-hari? Ya, benar sekali. Dengan memahami bentuk, kita bisa lebih mudah mengenal benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita sudah melihat benda ini berbentuk persegi atau persegi pandang, seperti benda yang Bapak bawa tadi, yang bilang persegi tadi kan. Sebelum Bapak jelaskan, anak-anak kan belum paham. Sekarang sudah Bapak jelaskan, Bapak harap kalian lebih paham dengan yang mana benda persegi, yang mana benda persegi panjang. Baik, untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan terlebih dahulu. Untuk itu Bapak minta kalian belajar lebih sering melihat benda, belajar lebih sering menyadari benda yang ada di sekitar kalian, di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Nah, di rumah kan kalian lebih sering dengan orang tua. Coba diskusikan dengan orang tua kalian yang mana benda persegi atau benda persegi panjang. Baik, Bapak cukupkan pada pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak masukkan bukunya dulu, masukkan buku tulisnya, karena
pembelajaran udah Bapak akhiri. Ya, jika sudah, Bapak minta kalian sebelum pulang untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, Bapak pimpin dengan sendiri. Untuk itu, doa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, agar sampai rumah kalian selamat atau selamat sampai tujuan. Untuk itu, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, sekian video yang saya buat dalam memenuhi syarat persyaratan UTS dari mata kuliah strategi pembelajaran matematika untuk SD. Dalam video kali ini saya mendapatkan materi yaitu diskusi, tanya jawab, dan strategic questioning. Materi itu yang saya dapat. Jika ada salah kata atau salah ucapan dalam video ini, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.